tetap semangat ya. Iya. Mungkin ini sih ya saya capek aja. So saya minta maaf ya. Iya. Kalau tentu saya pamit ya. Bye. Mbak Ija. Assalamualaikum. Mbak Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hati masih teringat kenangan yang Mbak Ija di mana? Ini saya, maaf ya, masih di mana sudah? Aku udah di Malioboro, Mbak Ija. Oh ya? Iya. Dari jam berapa masih kat situ? Aku udah 2 jam di sini nungguin Mbak Ija. Kan katanya mau ketemuan di sini. Oh iya, maaf sekali ya Mas Jai. Saya lupa lah kalau hari ini ataupun kemarin saya dah ada janji dengan orang. Saya mungkin, gimana ya nak cakap dengan Mas Jai? Saya Mas Jai, dah makan apa belum? Ya belum sih, kan aku rencananya juga mau ajak Mbak Ija makan. Makanya aku tungguin dari tadi, kok Mbak Ija nggak pernah ngangkat telepon saya gitu. Maaf sekali ya Mas Jai, saya lupa kalau saya ada janji dengan Mas Jai macam ni. Saya baru ingat tadi, apa dia namanya, nampak chatnya Mas Jai masuk. Terus posisinya Mbak Ija di mana sekarang? Saya macam mana ya nak cakap dengan Mas Jai. Tapi Mas Jai, sebelumnya saya minta maaf ya. Kenapa? Ya, sebelumnya saya minta maaf ya. Saya harap Mas Jai tak boleh marah ataupun kecewa dengan saya. Iya, maksudnya Mbak Ija gimana sih? Minta maaf, sementara saya nggak tahu kesalahan Mbak Ija di mana. Macam ni Mas Jai, maksudnya saya tadi saya minta tolong dan Mas Jai jangan berkecil hati. Saya minta maaf sebelumnya. Saya minta maaf kalau saya tidak jadi mungkin malam ni jumpa dengan Mas Jai. Kenapa? Kok bisa Mbak Ija? Sebenarnya saya pun tak tahu kenapa boleh ada perbincangan saya apa sih namanya di luar kota. Terus kenapa Mbak Ija bilang tadi kalau mau ketemu saya? Sebenarnya Mas Jai, aku lupa. Saya minta maaf ya. Sebab itulah saya minta maaf malam ni. Saya juga tak tahu pekerjaan saya sampai di luar kota. Mungkin aku tak boleh lagi jumpa dengan Mas Jai. Kenapa? Ya, sebab aku tak boleh cerita semuanya Mas Jai. Tapi aku minta maaf ya. Mungkin ini yang terakhir saya telepon Mas Jai juga. Dan karena saya mungkin ada pekerjaan keluar, mungkin ya macam itulah. Mbak Ija. Mungkin tak boleh saya cerita dengan Mbak Mas Ija. Jai. Mbak Ija.
Apa salah saya sama Mbak Ija? Kok Mbak Ija seperti ini sekarang sama saya? Maaf aja, bukan ada salah apa-apa dalam saya. Saya minta maaf, masih tak salah apa-apa pun. Tapi saya rasa mungkin saya tidak boleh lagi lama kat Jogja. Memang Ya, Mbak Ija mungkin sekarang di mana posisinya? saya nak berangkat keluar kota sudah. Keluar Di kota, perjalanan masih. tapi masih di Indonesia. Ya, mungkin malam ni masih di Indonesia, Mas Jai. Karena masih perjalanan. Justru mungkin malam ni saya minta maaf ya Mas Jai yang sebesar-besarnya karena saya betul-betul lupa kalau saya ada janji dengan Mas Jai, dan minta maaf kalau saya mungkin beberapa 3 hari mungkin kemarin tak jumpa dengan Mas Jai. Ya, atau tidak sempat balas chat Mas Jai. Ya, mungkin kerana saya betul-betul sibuk dan mempersiapkan untuk pekerjaan saya di luar kota. Dan mungkin saya rasa mungkin saya tidak janji lagi mungkin dengan Mas Jai. Saya takut kalau saya janji mungkin malam ni saya tidak boleh lagi jumpa dengan Mas Jai. Ya nggak apa-apa kalau emang malam ini nggak bisa jumpa sama Mbak Ija. Tapi kenapa tadi bilang kalau ini hari terakhir Mbak Ija nelpon saya? Emang saya ada salah apa sama Mbak Ija? Mas Jai, tolong mengerti apa yang saya cakap macam ni. Iya, saya juga Kenapa mengerti saya Mbak tadi Ija. salah di mana? Apa Mbak Ija nggak mengerti saya? Ya, saya minta maaf Mas Jai. Sebab itulah saya minta maaf malam ni. Betul-betul minta maaf kalau saya tu mungkin tak sempat lagi respon chatnya Mas Jai beberapa hari ini. Ya, apa yang saya katakan tadi, saya betul-betul sibuk dan saya banyak pekerjaan yang dimana saya harus selesaikan mungkin beberapa bulan depan. Saya tidak bisa Mas Jai. Kalau saya udah nyaman di tempat ni, mungkin saya tidak boleh jumpa dengan Mas Jai. Ya nggak apa-apa kalau emang Mbak Ija sibuk sekarang. Tapi Saya minta maaf, Okey. saya kalau saya tak boleh lagi jumpa mungkin Mas Jai malam ni, dan saya mungkin juga tidak akan bisa kedepannya jumpa lagi dengan Mas Jai. Saya minta maaf ya Mas Jai, yang sebanyak-banyaknya saya minta maaf. Maafkan saya kalau saya sudah menyakiti Mas Jai. ya udah nggak apa-apa Mbak Ija. Mungkin Mbak Ija, ini siap. kalau emang mau Mungkin pergi, siap. ya udah aku juga nggak mungkin bisa ngelarang Mbak Ija. Sementara kan Mbak Ija juga udah nggak di sini. Maafkan saya Mas Jai. Ya udah nggak apa-apa Mbak Ija. Aku juga minta maaf. Udah terlalu. Saya cuma minta lah satu je. Apa itu? Saya minta dengan Mas Jai, tolong jaga kesihatan Mas Jai. Jangan telat makan, jangan telat sholat, tetap semangat. Ya, Iya. mungkin ini siap yang saya sampaikan Mas Jai. So, saya minta maaf ya. Ya, Kalau macam tu saya pamit ya. Bye. Mbak Ija. Assalamualaikum. Mbak Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, aku tak pergilah. Aku kat sini pun. Benar Mbak Ija. You kenapa nangis macam ni? Aduh Mbak Ija, Mbak Ija. Terus yang tadi nelpon katanya di luar kota, kenapa sampai sini? Aku sebenarnya tuh nak tahu je kemana macam malam ni. Aduh Mbak Ija ni kenapa harus seperti ini? Majai, I'm sorry. Aku minta maaf lah ya. Aku dah buat macam ni. Tahu nggak? Apa? Saya tuh panik kalau Mbak Ija itu pergi dari saya. Oh ya? Sepanik apa macam mana? Macam mana Majai? Panik apa ya? Seperti ini yang Mbak Ija lihat. Majai, aku tak mungkin pergilah macam ni. Saya minta maaf. Oh ya, aku tanya Majai, beberapa hari, 3 hari, 4 hari ni kita tak jumpa ke mana Majai? Aku nggak kemana-mana. Aku lagi nggak enak badan aja Mbak Ija. Ya, masih sakit apa macam mana? Iya, kenapa aku nggak ngabarin Mbak Ija ya? Karena kondisi saya juga lagi sakit kemarin. Ya Allah, Majai, kenapa tak cakap dengan saya? Aku juga nggak mau ngerepotin Mbak Ija. Majai, kalau macam ni siapa yang sedih? I kan sedih macam ni dengar awak ni sakit. Tapi saya lebih sedih lagi kalau Mbak Ija itu ninggalin saya begitu aja. Apalagi sampai Majai, aku tak pergi pun. Aku tetap kat sini. Aku tadi tu habis beli apa dia? Beli hadiah untuk kawan saya ni. Buat besok dia sebab dia ulang tahun. kenapa Mbak Ija bilang tadi kalau mau terakhir ketemu sama saya hari ini. Hah? Tak, bergurau je pun. Aku nampak. Aku sedih dengarnya Mbak Ija. Kenapa? Ya aku ngebayangin aja gimana kalau udah nggak sama Mbak Ija, gimana perasaan saya. Apakah saya bisa sekuat ini nanti ke depan? Kan aku tak pergi kemana-mana pun, kat sini je pun. Ya walaupun, tapi kan bikin panik Mbak Ija. Berarti I malam ni percaya nak buat awak macam ni. Majai. Aku tu tak pernah pergi ke mana pun. Aku tetap pergi sini. Ya. Siapa yang nak pergi keluar kota pun? Terus tadi katanya pas nelpon. Aku ngeprank Majai. Tadi di mana pas nelpon? Saya kat sana pun saya nampak masih dari jauh. Oh, berarti Mbak Ija dari tadi udah di sini. Ya, boy. Awak sedih kalau saya pergi, ha? Ya, ya pergi aja kalau mau pergi. Serius? I nak pergi boleh? Ya, enggak. Majai, awak tu tak perlu sedih. I kalau pun pergi dari awak, saya pun tak boleh hidup tanpa awak. Ya begitu juga yang saya rasain Mbak Ija. Tapi macam mana? Awak? Kan? Kaget benar kan aku kan? Jantungnya berdebar-debar. Jatuh tak? Ada yang jatuh tak? Nggak ada yang jatuh. Ada? Aduh, Mbak Ija. Apa? Kau malam ni, I rasa tu kan kita 3 hari tak jumpa. Berapa hari? 3 hari kan? Ya. Majai ke mana je? Kerja apa di rumah sakit? Kenapa tak kasih tahu saya? Kan saya boleh bawakan obat kalau Majai sakit. Ya justru aku nggak mau ngerepotin Mbak Ija, makanya aku nggak ngasih tahu. Aku nggak mau ngabarin Mbak Ija, biar Mbak Ija taunya itu aku di sini sehat-sehat aja. Kalau Mbak Ija nanti taunya aku sakit, nanti kerjaannya Mbak Ija terganggu. Sementara Justru kan Mbak macam Ija ni. pernah pesan sama saya. Apa? 2 minggu ke depan Mbak Ija bakalan sibuk dengan kerjaannya. Ya, makanya aku berpikir kalau aku ngasih tahu Mbak Ija berarti nanti apa yang dikerjakan Mbak Ija hari ini bisa terganggu nanti gara-gara mikirin saya. Saya tu malah khawatir dengan Mas Jai. Saya rasa mungkin jarang jumpa dengan Mas Jai. Saya takut kalau Mas Jai tu Kenapa? ya, saya takut saja kalau Mas Jai tu berlain hati. Gimana mungkin saya berlain hati? Gak mungkin aku membiarkan perjuangan saya sia-sia begitu aja.
Ya, aku kan tak tahu. Siapa tahu Mas Jai. Ya berarti aku juga boleh dong kalau aku khawatir kalau Mbak Ija ke lain hati. Mas Jai, itu belum macam ni. Berarti Mas Jai mendoakan saya dengan orang lain. Macam tu maksudnya. Ya aku mendoakan Mbak Ija sama saya lah. Apa dia Mas Jai ni? Kenapa malu? Dia nampak banyak orang kat sini. Ya nih kenapa? Aku juga malu. Malu kenapa? Sebab saya jelek, sebab saya tak cantik. Seperti perempuan kat luar sana. Mbak Ija itu cantik. Mbak Ija itu cantik, terus imut, senyumnya juga manis. Tak ada duit saya nak bagi Mas Jai. Kalau ngomong juga makin comel, makin gimana ya mukanya ya? Makin terlihat Apa? makin terlihat manis aja gitu senyumannya kalau comel. Mana dong? Katanya mau bagi uang kalau dipuji. Tak ada duit pun ni. Tunggulah I kerja ya. Kan udah banyak kerjaannya sekarang. Belum selesai. Belum selesai. Ramai jual ya. Ini malam apa ni? Hari apa ni? Ini tahu nggak hari apa? Hari apa? Malam Minggu. Malam Minggu. Betul tak ni? Aku selalu menunggu. Empat hari saya tak jumpa dengan Mas Jai. Ya maklumlah. Mungkin saya yang sibuk atau aku tak tahulah. Mungkin Mas Jai yang sibuk. So, kita ni beberapa hari belakangan ni memang jaranglah nak jumpa macam ni. Tapi you nampak kan, sekali I jumpa dengan awak, buat awak macam tu panik. Apa rasa? Oren? Aku panik Mbak Ija, hampir aku pingsan barusan. Tapi Mas Jai ni, malam ni makin handsome. Aku biasa aja kan. Hari ni kerja tak? Kan aku baru sembuh. Oh iya. So saya minta maaf lah ya kalau saya beberapa hari ini memang juga sibuk. Tapi saya kan juga menanyakan khabar Mas Jai. Tapi Mas Jainya lambat je balas. Ya aku balas, tapi aku nggak mau ngasih tahu Mbak Ija kalau aku lagi sakit. Macam ni lah, macam ni awak ni. Ya? Ya kan baik Mbak Ija, aku nggak kepingin Apa Mbak Ija yang tuh. baik dari Mas Jai tu macam tu, ha? Ya kalau aku nanti ngomong Mbak Ija aku lagi sakit, pasti bakalan Mbak Ija itu kepikiran kesana kesini, jadi kerjaannya itu terganggu. Yang harusnya pesanan orang tuh harus cepat selesai, jadi malah nggak selesai nanti. Macam ni lah yang saya buat saya risau ni. Mas Jai tu kasih tahu kalau dah sembuh dan Mas Jai tu sakit beberapa hari, tak kasih tahu saya, ya? Apa maksudnya macam ni? Ya karena aku sayang aja. Macam mana kalau saya tahu dari orang lain Mas Jai sakit sedangkan Mas Jai tak pernah kasih tahu I? Ya aku nggak bakalan kasih tahu orang lain. Iya, siapa tu lingkungan macam-macam tu nampak Mas Jai sakit. Aku tak nak lah macam ni Mas Jai. Kalau Mas Jai sakit pun cakap dengan saya. Nanti Mbak Ija kalau tahu aku sakit pasti khawatir. Aku kan belum macam ni. You Mas Jai tu dah fikirnya ni macam-macam. Mbak Ija aja kalau saya prank kan panik. Gimana kalau tahu kalau aku sakit? Tapi malam ni I berasa tak buat awak macam tu? Macam tu. Ya tunggu aja kalau saya balas ke depannya. Oh ya, malam ni sungguh ramai saya limpas kat sana tu. Lalu saya nak dari jauh, saya dah nampak Mas Jai dari jauh. Mas Jai ni dah sedih-sedih tu muka dia. Mbak Ija kesini dari jam berapa? Ni kan baru jam 8 pun. Berarti Mbak Ija sengaja diamin saya 2 jam berarti di sana. Terus Mbak Ija ngapain di sana? Ya, tu saya duduk-duduk lah sambil makan es krim. Kayak Mbak Ija nih. Diamin saya sendirian duduk di sini. Ayah. Terus nelpon ngasih kabar seperti itu. Siapa yang nggak panik? Ya. Macam apa hati saya nih Mbak Ija? Macam batu lah. Mas Jai, I tu nak ajak Mas Jai jalan-jalan. Aku nggak mau. Kenapa? Kenapa? Aku nggak mau diajak Mbak Ija jalan-jalan. Alah, saya minta maaf lah kalau saya dah buat macam ni. Mas Jai, awak tak boleh marah. Nanti kau punya handsome tu hilang kalau cepat marah. Aku maunya ajak Mbak Ija ke KUA. Masih ingat saya lupa. Ini orang yang kau kas luka. Apa
Ya dah, Majai. Jarangnya jumpa macam ni. Iya, kali jumpa malah Mbak Ija ngeprank saya. Mbak Ija udah mulai berani aja ngeprank sekarang. Paden penggawa. Majai, macam malam ni nak makan apa? Saya terang ke Majai kerana saya dah buat macam ni. Dah, aku dah nggak mau makan lagi. Aku dah nggak. Majai, tolonglah. Kan bergurau je abang tadi. Kenapa dia ambil hati? Ya, siapa yang ngambil hati? Kenapa panik? Iya, kan saya nak ajak makan. Kenapa masih tak mau? Mbak Ija yang ngeprank, kok panik? Aku biasa aja. Bukan ngeprank macam tu. Maksudnya saya kan saya nak ajak makan Majai. Kenapa masih tak nak makan dengan saya? Iya, kalau aku nggak mau makan, nggak usah paksa doh. Nah, kalau kayak gitu mukanya kan cantik. Kalau ketemu orang tuh mukanya itu paling tidak senyum. Nah, kan gitu enak saya lihat. Nah, macam itu lagi. Majai. Majai, awak ni dah buat saya macam ni. Ayolah. You nak makan apa? Saya terasa Majai, okey? Boleh nih. Boleh. Kalau aku maunya makan yang banyak, emang boleh. Boleh. Biar Nanti macam uangnya tu. Mbak Ija habis. Apa-apa. Kan ada gajinya Majai. Berarti aku juga doh yang bayar. Berarti Mbak Ija selama ini curang doh. Yelah, kan Majai kan calon. Apa? Kan Majai calon? Iya, aku calon. Kan aku calon suaminya Mbak Ija. Ini orang yang ku kas luka. Apa kabarku yang di sana? Apakah ku suka? Aku lama-lama kalau ngobrol sama Mbak Ija malah jadi baper aku nanti. Majai, awak dari mana? Makan dong. Awak dah buat saya macam ni. Kenapa awak tak bertanggung jawab? Ya udah, yuk tanggung jawab aja. Awak dah buat saya macam Jawab. ni tak boleh tidur lah. Siapa yang ngeprank saya barusan? You nak ajak makan saya pergi mana? Duduk nak. Duduk kenapa lagi orang mau ajak makan? Itu nak ajak makan yang itu. Apa macam mana? Ha? Emang kita mau makan batu? Tak, makan bakso. Iya makanya, yuk. Jom. Ayo dong. Sulang-ulang saya mencoba.